Subuh masih menggantung di langit padang panjang ketika suara mesin tua bas, Sinar Andalas 07, meraung pelan di garasi. Embun menetes di atap seng, sementara di antara deretan bas yang berjejer, seorang perempuan berseragam abu gelap berdiri tegap di depan kendaraan itu. Namanya Tari Mardiana, 27 tahun. Rambutnya diikat rapi, wajahnya keras tapi matanya penuh ragu. Hari itu adalah hari pertamanya menjadi sopir utama, menggantikan ayahnya, Pak Darman, legenda di lintasan Padang Lampung yang kini terbaring lemah di rumah setelah serangan jantung. Para sopir lain, yang kebanyakan pria berusia di atas 40, memandang Tari dengan campuran heran dan sinis. Di dunia jalanan, perempuan di balik setir bas antar provinsi adalah hal langka, bahkan dianggap lelucon. Apa yakin bisa bawa raksasa itu, Dik Tari? Cibir salah satu sopir, Suro, sambil menyalakan rokoknya. Tari hanya menatap tanpa bicara, lalu memegang setir besar itu, tangannya gemetar sedikit, tapi genggamannya kuat. Di hatinya bergema janji lama, kalau suatu hari ayah nggak bisa lagi di jalan, Tari yang akan teruskan. Jalan ini milik kita, iya. Bas tua itu seolah mengenali sentuhan barunya. Mesin diesel 12 silinder meraung, bergetar, lalu hidup dengan suara berat yang mengguncang dada. Aroma solar memenuhi garasi. Di kaca depan, terpasang tulisan berdebu, Padang, Jambi, Palembang, Lampung. Tari menatap rute panjang itu, lebih dari 1.200 km lintas darat, menembus hutan, bukit, dan kota-kota kecil. Jalan itu dulu dilalui ayahnya selama puluhan tahun. Kini, semua mata menunggu apakah anak perempuannya bisa menaklukkannya juga. Sebelum berangkat, Tari menyalakan radio CB, alat komunikasi antar sopir. Suara parau terdengar, saling sapa di udara, Sinar Andalas 03, posisi Bukit Tinggi. Hati-hati jalan basah. Tari menanggapi pelan, Sinar Andalas 07, berangkat dari Padang Panjang. Jalur aman. Seketika, suara di ujung lain terdengar menggoda, lah, itu suara cewek. Jangan-jangan yang bawa bas sekarang bidadari, iya. Gelak tawa terdengar bersahutan. Tari menutup komunikasi, menggertakkan gigi. Dunia jalanan belum siap menerima dirinya, tapi ia siap menantang dunia. Sebelum menaikkan penumpang, Tari menghampiri ayahnya yang duduk di kursi kayu dekat bengkel. Wajah tuanya pucat, tapi matanya berbinar bangga. "Kau yakin, Nak?" tanya Pak Darman dengan suara serak. Tari berlutut, menggenggam tangan kasar itu. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" "Iya. Jalan ini udah nunggu." Air mata lelaki tua itu menetes tanpa suara. Ia tahu, di balik keberanian anaknya, ada beban besar yang tak terlihat, kehormatan, nama baik, dan keselamatan di jalan lintas yang tak pernah ramah. Ketika bas mulai keluar dari garasi, langit mulai memerah di ufuk timur. Beberapa penumpang sudah duduk, seorang ibu membawa anak, sepasang pedagang, dan seorang pria berjaket kulit hitam duduk di kursi belakang, wajahnya nyaris tak terlihat. Tari memutar kunci kontak, memeriksa spion, lalu menginjak pedal gas. Getaran mesin menyatu dengan degup jantungnya. Di kaca depan, bayangan ayahnya tampak seolah masih duduk di kursi kemudi, tersenyum bangga. Bas meluncur menuruni kelok-kelok tajam Padang Panjang, menembus kabut pagi yang tebal. Setiap tikungan adalah ujian, setiap truk yang berpapasan adalah pengingat bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat maut. Namun di tengah bahaya itu, Tari merasakan sesuatu yang aneh, kebebasan. Angin gunung menerpa wajahnya, aroma aspal basah dan dedaunan masuk lewat jendela. Ia bukan lagi gadis yang takut salah. Ia kini pengendali, raksasa baja, yang membawa puluhan nyawa di dalamnya. Di tikungan terakhir sebelum memasuki Solok, Tari menatap langit biru muda dan berbisik pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Ia tak tahu bahwa perjalanan hari itu akan membawanya jauh dari sekadar tugas sopir, menuju pertemuan dengan masa lalu kelam, ancaman di jalan lintas, dan ujian keberanian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi untuk saat itu, ia hanya menatap lurus ke depan. Roda berputar, dan kisah seorang perempuan di jalan panjang pun dimulai. Bas, Sinar Andalas 07, menembus jalanan lembab di pagi yang masih muda. Asap tipis keluar dari knalpot belakang, meninggalkan jejak samar di udara dingin Padang Panjang. Tari menatap jalan yang berliku dari balik kemudi dengan pandangan tajam, sementara di kaca spion, bayangan para penumpang mulai terlihat. Mereka diam, masih terlelap atau sibuk dengan pikirannya sendiri. Di antara mereka,
Tari memperhatikan seorang pria berjaket kulit hitam, duduk di kursi belakang, wajahnya separuh tertutup topi. Tatapan matanya tajam, tapi tenang, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup di jalanan. Beberapa kilometer kemudian, bus berhenti di pinggiran kota Solok. Beberapa penumpang naik tergesa-gesa, seorang mahasiswa dengan gitar di punggung, dua ibu rumah tangga membawa bakul buah, dan seorang kakek dengan tongkat kayu. Tari menyapa mereka satu persatu dengan senyum tipis, menjaga sopan santun meski pikirannya masih penuh beban. Saat bus kembali melaju, ia menyalakan radio CB, mendengarkan obrolan para sopir lain. Kali ini tak ada canda tentang perempuan di balik setir, hanya ucapan singkat, jalan arah Muara Bungo aman, tapi hati-hati, ada rahasia liar katanya. Suara itu membuat dada Tari mengeras. Dunia jalanan memang tak pernah memberi ketenangan. Perjalanan mulai terasa panjang saat matahari naik tinggi. Tari menurunkan kaca jendela kecil di samping kemudi, membiarkan angin dan debu masuk bersamaan. Ia mendengarkan suara mesin yang berderu stabil, seperti irama yang menuntunnya menembus jarak. Di kursi depan, seorang anak kecil memandangi pemandangan luar dengan mata kagum. "Bu, lihat gunungnya besar sekali," katanya. Ibu di sampingnya tersenyum, lalu menatap ke arah Tari. "Bas sopirnya perempuan, hebat, iya," bisiknya pada anaknya. Tari mendengar, tapi hanya tersenyum tipis. Ucapan sederhana itu terasa seperti penghargaan besar di tengah dunia yang sering meragukannya. Ketika bus melintasi daerah Lembah Anai, langit mendadak berubah. Kabut tebal turun, menutupi jalan berliku. Tari menurunkan kecepatan, tangannya memegang setir dengan kuat. Di radio, terdengar kabar, ada longsor kecil di kilometer 52, lewat hati-hati. Jantung Tari berdetak cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia teringat nasihat ayahnya dulu, kalau kau takut, jalanan bisa mencium baunya. Tenangkan hati, baru mesin mau nurut. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan mengemudi menembus kabut putih yang pekat. Di tengah kabut itu, suara berat dari kursi belakang memecah keheningan. "Boleh saya bantu lihatkan jalannya dari belakang, Mbak?" Suara pria berjaket kulit hitam itu terdengar dalam dan tegas. Tari menoleh sedikit, menatap dari kaca spion. "Terima kasih, tapi saya bisa sendiri," jawabnya singkat. Pria itu hanya mengangguk, lalu kembali duduk. Tapi dari pantulan kaca, Tari bisa melihat, matanya tidak hanya memperhatikan jalan, tapi juga memperhatikannya. Entah karena kagum, atau curiga. Setelah melewati daerah berbahaya, bus berhenti di warung kecil pinggir jalan untuk istirahat. Beberapa penumpang turun untuk makan dan buang air. Tari duduk di dalam bus, membuka bekal nasi bungkusnya sendiri. Ia makan perlahan sambil memperhatikan pemandangan luar. Di kejauhan, pria berjaket hitam itu sedang merokok, menatap ke arah hutan dengan ekspresi berat, seperti menyimpan rahasia besar yang belum ingin ia lepaskan. Ketika mata mereka sempat bertemu, ada sesuatu di sana, semacam tanda takdir yang samar, tapi kuat. Menjelang sore, perjalanan kembali dilanjutkan. Bus meluncur di jalan panjang, melewati ladang sawit dan sungai berkilau. Tari mulai terbiasa dengan ritme, dengan suara deru mesin yang mengiringi langkahnya menuju selatan. Ia tak sadar bahwa di balik punggungnya, para penumpang mulai berbagi cerita, tentang kehidupan, harapan, dan ketakutan mereka di jalan panjang ini. Jalan lintas Sumatera bukan sekadar jalur transportasi, tapi juga lintasan nasib. Setiap orang di bus itu membawa kisahnya masing-masing, dan tanpa mereka sadari, semuanya akan terjalin menjadi satu cerita besar yang sama. Menjelang malam, Tari melihat tanda jalan yang menunjukkan jarak ke Jambi. Lampu-lampu kendaraan mulai menyalakan cahayanya, menembus kabut lembut di lembah. Ia menarik napas lega, namun belum sempat merasa tenang, suara radio CB kembali hidup, kali ini dengan nada tergesa. "Hati-hati buat yang lewat lintas malam ini, ada kelompok jalanan yang mulai pala di sekitar kilometer 77. Jangan berhenti kalau nggak kenal orangnya." Tari terdiam, tangannya yang memegang setir terasa dingin. Di kaca spion, pria berjaket kulit hitam itu menatapnya tajam, seolah tahu sesuatu yang belum sempat ia katakan. Hujan mulai turun deras ketika bus, Sinar Andalas 07, meninggalkan batas kota Jambi. Rintik air menamparkan kaca depan seperti jutaan jari kecil, membuat wiper bekerja tanpa henti. Tari menatap lurus ke depan, pandangannya sesekali terganggu oleh kilatan petir yang memantul di kaca. Jalanan mulai sepi, hanya truk-truk berat dan beberapa bus malam yang melintas,
sisanya gelap, seperti dunia di luar bus sudah tertelan malam. Suara radio CB masih sesekali berbunyi, namun kini lebih sunyi, seolah para sopir memilih diam dalam ketegangan yang sama. Angin membawa aroma tanah basah dan solar. Tari memperhatikan setiap marka jalan yang tampak samar di bawah genangan air. Di kursi belakang, sebagian penumpang sudah tertidur, tapi tidak dengan pria berjaket kulit hitam itu, Rano. Ia masih terjaga, pandangan matanya menelusuri setiap sisi jalan dari balik jendela. "Kau sering lewat lintas malam, Mbak?" Tanyanya pelan, suaranya nyaris kalah oleh deru mesin. Tari menoleh sekilas, menjawab datar, "Baru kali ini sendiri." Rano hanya mengangguk, tapi sorot matanya seolah menyimpan rasa was-was yang tidak dijelaskan. Setelah beberapa jam, hujan mulai reda. Jalanan menjadi lebih tenang, tapi di radio CB, terdengar kabar baru, Sinar Andalas 05 dihadang tadi sore, kilometer 77, arah Palembang. Katanya diminta, uang jalan. Suara itu berat, bergetar antara marah dan takut. Tari spontan memperlambat laju bus. "Preman lagi?" tanya seorang sopir di frekuensi lain. "Iya, anak kilometer 77. Katanya sekarang makin berani, malam pun beraksi." Hening, tak ada yang menimpali setelah itu. Tari menatap papan jalan, jarak ke kilometer 77 tinggal 100 km lagi. Langit di atas hutan rawa tampak gelap tanpa bintang. Jalan berkelok dan hanya disinai lampu depan bus yang temaram. Tari mulai merasakan hawa aneh, semacam tekanan yang tak terlihat. "Jalan ini," katanya dalam hati, "seperti punya roh sendiri." Tiba-tiba, seekor anjing menyeberang di tengah jalan. Tari menginjak rem keras, membuat semua penumpang tersentak. "Astaga, Mbak!" teriak seorang ibu dari kursi tengah. Bus berhenti beberapa detik, hanya suara hujan tipis dan deru mesin yang terdengar. Rano berdiri, menatap keluar. "Bukan anjing biasa," gumamnya pelan. Tari mengerutkan kening, tapi memilih tak bertanya. Ketegangan semakin terasa. Di depan, jalan membelah hutan sawit yang sepi dan tanpa lampu. Hanya ada papan tua bertuliskan, KM 77, hati-hati, daerah rawan kecelakaan. Angin malam membawa aroma besi berkarat dan daun busuk. Tari menelan ludah. Ia tahu kisah-kisah lama dari para sopir, daerah itu bukan cuma rawan kecelakaan, tapi juga rawan pemalakan. Mereka bilang, preman di sana tak pandang bulu, bus penumpang, truk sembako, bahkan ambulans pun tak luput. Tari menggenggam setir lebih erat. Rano mencondongkan tubuh ke depan. "Kalau nanti ada yang nyetop di depan, jangan berhenti," katanya pelan tapi tegas. "Aku tahu mereka nggak akan berhenti cuma minta rokok atau tanya jalan." Tari menatapnya tajam lewat spion. "Kau tahu mereka." Rano diam, menatap kembali keluar jendela. Hujan kembali turun, kali ini lebih halus tapi dinginnya menggigit. Di kursi belakang, anak kecil mulai menangis pelan, mungkin karena mimpi buruk, atau karena suasana di bus memang membuat udara jadi berat untuk bernapas. Lampu-lampu kendaraan lain sudah jarang terlihat. Hanya cahaya bus yang menembus kabut, seolah berjalan sendirian di antara dunia yang sunyi. Tari mulai merasa ada sesuatu di kejauhan, bayangan hitam melintang di tengah jalan. Ia memperlambat bus, mencoba memastikan apa itu. Dari kabut, tampak beberapa sosok berdiri, membawa senter dan tongkat. Hatinya berdebar cepat. Salah satu dari mereka melambaikan tangan, seolah meminta berhenti. Tari menelan ludah, jemarinya berkeringat di atas setir. Rano berdiri di lorong bus, wajahnya tegang. "Itu mereka," katanya dengan suara rendah. "Anak kilometer 77. Bus berhenti perlahan, suara mesin bergemuruh berat di tengah malam yang pekat. Para penumpang mulai gelisah, berbisik cemas. Tari memandangi bayangan-bayangan di depan yang semakin dekat. Langkah mereka berat, menakutkan, seperti serigala lapar yang mencium bau mangsa. Dalam hatinya, ketakutan dan keberanian bertarung keras. Jalan lintas malam itu tidak lagi sekadar jalur antar provinsi, ia telah berubah menjadi panggung pertama bagi pertarungan yang akan menentukan siapa yang pantas bertahan di dunia jalanan yang kejam. Kabut menebal begitu cepat, seperti tirai tebal yang menutup pandangan dunia. Lampu bus, Sinar Andalas 07, berpendar lemah di tengah gelap, memantul pada wajah-wajah asing di depan. Ada 5 orang pria berdiri di tengah jalan, mengenakan jaket lusuh dan celana kotor berlumpur. Salah satunya membawa batang kayu besar, sementara yang lain menenteng senter dengan cahaya bergetar.
Tari menggenggam setir erat, keringat dingin membasahi tengkuknya meski udara malam begitu menusuk. Rano berdiri di lorong bas, tangannya meraih sesuatu di balik jaketnya, namun ia tak segera bergerak. Salah satu pria melangkah ke depan, menyorotkan senter langsung ke arah wajah Tari. "Selamat malam, Bu Sopir," katanya dengan nada mengejek. "Jalanan di sini rawan. Kalau mau aman, ya harus bayar uang jalan." Suaranya berat, bergetar seperti orang yang terlalu sering meneguk tuak. Tari mencoba tenang, membuka sedikit jendela. "Kami cuma mau lewat, Bang. Penumpang saya banyak, saya buru waktu." Pria itu tersenyum sinis, menunjukkan gigi kuningnya. "Kalau buru-buru, ya bayar cepat. 500.000, murah, kan, buat keselamatan." Beberapa penumpang mulai panik. Seorang ibu memeluk anaknya erat, sementara mahasiswa dengan gitar tampak menunduk ketakutan. Tari melirik Rano di spion, ia berdiri tegak, matanya tajam seperti elang. "Turun aja, Mbak," bisiknya pelan. Mereka nggak suka dilawan, tapi Tari tak bergerak. Ia tahu, sekali sopir menyerah malam ini, kabar akan menyebar. Besok-besok, setiap bas yang lewat akan jadi mangsa. Ia menarik napas panjang. "Maaf, Bang," katanya tegas. "Bas ini lewat resmi, nggak ada uang jalan. Kami kerja jujur." Pria bersenter itu tertawa keras. "Wah, sopirnya galak. Perempuan lagi." Ia melangkah mendekat, lalu memukul bodi bas dengan batang kayu. Duk. Duk, keras sekali. Suara itu membuat jantung para penumpang berdegup tak beraturan. Tari menatap lurus ke depan, tapi tangannya mulai bergetar di atas setir. Rano melangkah ke depan, berdiri di antara kursi dan pintu. "Keluar, sudah, jangan kasar," katanya dingin. Pria itu menoleh, senter diarahkan ke wajah Rano, dan di saat itulah, sorot matanya berubah. "Kau," suaranya serak bercampur marah. "Rano bangsat, kukira kau udah mampus." Tari menatap cepat ke arah Rano. Laki-laki itu mendesah berat. "Mereka dulu, teman saya," katanya lirih. "Dulu saya ikut mereka, sampai saya berhenti. Sekarang mereka nyari balas." Pria bersenter itu mendekat, menatap Rano dengan pandangan penuh benci. "Kau ninggalin kami waktu Bang Kadir di penjara. Kau curi uang kami, lari ke kota. Sekarang berani muncul lagi, ha?" Rano menatapnya dingin. "Aku nggak curi apapun. Aku cuma keluar dari neraka." Suara mereka seperti dua petir yang saling menggelegar di ruang sempit bas itu. Satu dari para preman naik ke tangga bas dan memukul kaca spion, membuat serpihan pecah berhamburan. Penumpang menjerit. Tari spontan menyalakan klakson panjang. Teet, suara nyaring itu menggetarkan malam dan membuat burung-burung beterbangan dari pohon. "Cukup," teriaknya. "Kalian mau uang? Nggak ada. Mau ganggu orang? Tunggu polisi datang." Suaranya menggema, penuh keberanian yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Namun, keberanian itu justru memicu murka. Pria bersenter mengangkat kayu, siap memukul kaca depan. Rano melompat cepat, menahan kayu itu dengan tangan kosong. Kedua tubuh mereka saling dorong, bayangan mereka berkelahi di bawah cahaya lampu bas. "Pergi, Tari," serunya keras. "Jalan." Tari menggigil, antara takut dan bimbang. Tapi saat batu besar dilempar dan memecahkan kaca depan, darah di dahinya menetes pelan, dan ia sadar, ini bukan lagi sekadar ancaman. Dengan tangan bergetar, ia menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Mesin meraung, roda berputar kencang, dan bas melompat maju menerobos kerumunan. Suara teriakan, benturan, dan kaca pecah memenuhi malam. Bas meluncur liar di antara kabut, meninggalkan bayangan para preman yang terkapar di tengah jalan. Tari menggenggam setir sekuat tenaga, matanya berkaca-kaca tapi fokus. Rano terengah, berdiri di belakangnya, darah menetes dari lengannya. "Kau gila, Mbak," katanya dengan nada lemah namun tersenyum. Tari hanya menjawab pelan, "Aku cuma nggak mau mereka kira perempuan bisa diinjak." Di luar, kilat menyambar langit, menerangi wajah Tari yang penuh luka dan tekad. Malam itu, di jalan lintas Trans Sumatera, seorang sopir perempuan telah menulis namanya dengan darah dan keberanian. Bas, Sinar Andalas 07, melaju gontai di jalan yang sepi. Kaca depan retak seperti sarang laba-laba, sisa benturan dari lemparan batu tadi. Angin malam masuk lewat celah pecahan, membawa bau besi dan darah. Tari masih memegang setir dengan tangan gemetar, matanya lurus tapi tak benar-benar fokus. Suara mesin terdengar serak,
seolah ikut merasakan luka malam itu. Di kursi belakang, beberapa penumpang masih menangis, sementara Rano duduk di lantai, menekan luka di lengannya dengan kain robek dari kursinya sendiri. Darahnya menetes, tapi ia hanya berkata pelan, "Jangan berhenti dulu, mereka mungkin masih di belakang." Tari menatap lewat spion, memastikan tak ada kendaraan mengejar. Nafasnya berat, tersengal seperti dikejar bayangan. Kilasan tadi masih menari di pikirannya, wajah preman yang marah, kaca pecah, suara jerit penumpang, dan tubuh Rano yang menahan pukulan untuknya. Hatinya berdebar keras, tapi bukan karena takut, melainkan rasa bersalah. Ia telah membawa puluhan nyawa dalam bahaya. "Aku hampir bunuh semua orang," bisiknya lirih. Rano menggeleng pelan. "Kau nyelamatin kami semua, Tari. Kalau kau berhenti, nggak ada yang pulang malam ini." Suaranya tenang, tapi sorot matanya lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu sering berhadapan dengan maut. Beberapa penumpang akhirnya memberanikan diri mendekat. Seorang ibu menyerahkan kain untuk menutup luka Rano, sementara mahasiswa yang membawa gitar menawarkan air mineral. "Kita harus cari tempat aman, Mbak," kata salah satu penumpang dengan suara bergetar. Tari hanya mengangguk. Di luar, hujan kembali turun, membasuh jejak kaca dan darah di bodi bus. Lampu-lampu jalan mulai muncul satu persatu, menandakan mereka sudah mendekati kota kecil. Di antara gemuruh roda dan hujan, bus itu seperti kapal tua yang berjuang menembus badai di tengah laut. Saat mereka tiba di sebuah pom bensin tua di pinggiran kota Sarolangun, Tari mematikan mesin dan bersandar di kursinya. Semua terasa hening tiba-tiba, hanya terdengar suara tetes hujan di atap seng. Ia memejamkan mata, menahan napas panjang. "Aku nggak sangka jalanan bisa sekejam ini," katanya pelan. Rano duduk di kursi samping, wajahnya pucat, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. "Jalan nggak kejam, Tari. Orang-orang di dalamnya yang bikin kejam. Jalan cuma panjang, dan kita yang harus kuat jalanin." Kalimat itu membuat dada Tari sesak, antara kagum dan marah pada kenyataan hidup yang pahit. Tari turun dari bus, berdiri di bawah hujan yang menetes deras. Ia menengadah ke langit, membiarkan air membasuh wajah dan darah kering di pipinya. Di kejauhan, kilat menyambar, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan ayahnya, duduk di kursi sopir dengan senyum bangga. "Aku nggak takut, yah," gumamnya lirih. "Tapi aku capek." Suaranya pecah bersama suara hujan. Di belakangnya, Rano keluar pelan, mengenakan jaketnya kembali, meski basah kuyup. "Kau nggak boleh berhenti sekarang. Mereka udah tahu bus ini, mungkin mereka bakal cari balas." Tari menatapnya, matanya menajam. "Kau kenal mereka, Rano?" "Siapa Bang Kadir itu?" Pertanyaan itu membuat udara seakan membeku. Rano terdiam lama sebelum akhirnya menjawab dengan nada berat. "Bang Kadir dulu komandanku. Kami dulu hidup dari uang jalan. Aku ikut sejak umur 17, karena nggak punya pilihan. Tapi Kadir makin gila. Dia mulai mukulin sopir, ngerampas, sampai ngebunuh satu truk supir yang nolak bayar. Waktu itu aku kabur, ninggalin mereka pas dia ketangkap polisi. Tapi kayaknya dia udah keluar sekarang." Tari menatap kosong ke jalan basah. "Jadi, dia bakal nyari kamu." Rano mengangguk pelan. "Dan mungkin kau juga." Tari berjalan kembali ke bus, menatap kaca depan yang retak. Bayangannya sendiri terlihat di sana, perempuan muda dengan mata keras dan luka kecil di pipi. Ia menyentuh setir, lalu berkata pelan, seolah kepada bus itu sendiri, "Kita belum kalah, kan?" Mesin diesel menjawab dengan suara lembut saat ia menyalakan kembali. Para penumpang kembali naik perlahan, dengan rasa takut yang belum hilang tapi percaya pada tangan yang menggenggam setir itu. Malam kian larut, tapi bus, Sinar Andalas 07, tetap melaju. Ketika bus mulai meninggalkan pom bensin, Rano menatap keluar jendela, matanya gelap dan penuh beban. Dari kejauhan, di balik pepohonan yang basah, tampak sepasang lampu kendaraan lain yang berhenti lama, terlalu lama. Ia tahu itu bukan kebetulan. Rano menatap Tari, ingin memperingatkan, tapi memilih diam. Ada sesuatu dalam pandangan Tari yang ia tahu tak bisa dihentikan, semacam api yang sudah terlanjur menyala di tengah hujan. Jalanan masih panjang, dan harga dari keberanian malam itu baru mulai ditagih. Pagi menyingsing perlahan di langit Sumatera, membelah kabut sisa hujan malam. Bus, Sinar Andalas 07, berhenti di pinggiran desa kecil dekat perbatasan Palembang. Udara lembab, jalanan masih basah,
dan di tubuh Bas masih terlihat bekas benturan dan retakan kaca yang belum diganti. Tari duduk di kursi sopir, menatap kosong ke depan, sementara Rano di sampingnya tengah membersihkan luka di lengannya dengan air mineral dan kain bekas. Suara burung terdengar samar, tapi ketenangan pagi itu terasa rapuh, seperti kapan saja bisa pecah. Oleh bayangan malam sebelumnya, Tari menatap Rano tanpa berkata. Luka di lengan pria itu mulai mengering, tapi matanya tetap menyimpan sorot kelam. "Harusnya kau pergi, Rano," ucap Tari pelan. "Kalau mereka cari kamu, jangan tarik aku dan penumpang ke dalam urusan itu." Rano hanya menatap lurus ke jalan. "Kalau aku pergi, mereka tetap bakal cari kau. Malam itu, kau udah nginjek harga diri mereka." Ia menghela napas panjang, suaranya berat. "Bang Kadir nggak bakal diam. Dia bakal datang bukan buat uang, tapi buat balas dendam." Kata-kata itu menggantung di udara, menetes seperti embun yang dingin di dada Tari. Salah satu penumpang, kakek tua yang duduk di kursi belakang, menghampiri mereka. "Nak Tari," katanya dengan suara gemetar, "kalau jalan ini berbahaya, kita semua rela turun di kota berikut. Jangan ambil risiko." Tari menatapnya lembut, menahan getar di suaranya. "Saya nggak mau ninggalin siapapun di tengah jalan, Kek. Saya sopir, tugas saya nganterin semua sampai tujuan." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Tari, itu sumpah. Ia tak mau jadi sopir yang dikenal karena menyerah. Ayahnya dulu selalu bilang, sopir sejati nggak diukur dari cepatnya nyampe, tapi dari berapa banyak yang bisa dia jaga sampai akhir. Saat siang menjelang, Tari dan para penumpang memutuskan berhenti di warung makan kecil di tepi jalan. Asap dari dapur menyatu dengan aroma solar yang masih menempel di udara. Rano duduk di kursi pojok, memandangi orang-orang yang lewat. Tari datang membawa 2 gelas kopi hitam, menaruh satu di depannya. "Minum, kau kelihatan kayak mayat hidup," katanya, mencoba bercanda, tapi suaranya lelah. Rano tersenyum samar. "Kau juga, tapi aku rasa, malam itu bikin kita sama-sama hidup lagi." Anehnya, setelah hampir mati, hidup rasanya jadi lebih jelas. Tari terdiam, menatap wajahnya yang penuh luka dan keteguhan. Dalam diam, sesuatu tumbuh di antara mereka, bukan cinta yang manis, tapi rasa saling percaya yang lahir dari luka yang sama. Beberapa jam kemudian, mereka kembali di jalan. Di sepanjang rute, langit mulai kelabu lagi, tanda hujan akan turun. Tari menyalakan wiper, tapi pikirannya melayang. Ia teringat ayahnya yang dulu sering menceritakan tentang ujian di jalan panjang. Ia baru mengerti sekarang, ujian itu bukan cuma jalan rusak atau malam yang gelap, tapi rasa takut di dalam hati sendiri. Rano memecah keheningan, "Kau tahu kenapa aku dulu berhenti dari dunia itu?" Tari menggeleng, "Karena aku bosan hidup dengan rasa bersalah. Aku nggak mau jadi bagian dari ketakutan orang lain." Suaranya serak, seperti orang yang baru belajar bicara jujur setelah bertahun-tahun berbohong pada dirinya sendiri. Mendengar itu, Tari menatap lurus ke depan, matanya basah tapi berani. "Mungkin kita sama, Ran. Aku juga nyetir bukan cuma buat uang. Aku nyetir buat nebus sesuatu. Buat buktiin kalau aku bisa gantiin ayahku, bukan cuma di setir, tapi di keberanian." Rano menoleh, menatapnya lama. "Ayahmu pasti bangga, Tari." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Tari, terasa seperti doa yang ia butuhkan sejak lama. Untuk pertama kalinya setelah malam mengerikan itu, Tari tersenyum. Sore menjelang malam, bas melintasi jembatan panjang di atas sungai besar. Cahaya jingga matahari terakhir menembus kaca depan yang retak, menyoroti wajah Tari dan Rano yang sama-sama hening. Di kejauhan, mereka melihat mobil patroli polisi melintas ke arah berlawanan. Dari radio CB, terdengar kabar, preman kilometer 77 diburu polisi. Ada laporan penyerangan bas malam. Tari menarik napas lega, tapi Rano menunduk. "Jangan lega dulu," katanya pelan. "Kalau Bang Kadir benar udah keluar, dia nggak akan sembunyi dari polisi. Dia akan datang nyari kita sendiri." Bas melaju menembus senja, meninggalkan pantulan langit oranye di kaca yang pecah. Di dalam hati Tari, rasa takut dan tekad berpadu jadi satu. Jalan lintas itu kini bukan sekadar jalur antar provinsi, ia telah menjadi medan pertempuran antara masa lalu dan masa depan. Dan entah kenapa, Tari merasa luka-luka di malam sebelumnya justru membuatnya lebih hidup. Mungkin karena ia sadar, setiap luka di jalan panjang ini bukan tanda kekalahan,
tapi bukti bahwa ia masih berani melanjutkan perjalanan. Malam berlalu tanpa kejadian, tapi udara pagi di Palembang membawa aroma ketegangan yang belum pergi. Bas, Sinar Andalas 07, berhenti di bengkel tua di pinggir kota. Catnya terkelupas, kaca depannya masih retak dan sisi bodi bas penuh goresan. Tari berdiri di depan bas itu dengan wajah letih, namun matanya memantulkan tekad baru. Bas ini nggak boleh berhenti cuma gara-gara ketakutan, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Rano, yang masih berbalut perban di lengan, berdiri di sampingnya. Kau keras kepala, katanya dengan senyum tipis. Aku sopir, jawab Tari. Dan sopir nggak pernah jalan mundur. Bengkel itu dikelola oleh seorang pria tua bernama Pak Tigor, teman lama ayah Tari. Begitu melihat kondisi bas, ia menggeleng pelan. Waduh, Darman dulu aja kalau nyetir bas ini nggak sampai begini rusaknya, katanya setengah bercanda. Tapi ketika ia melihat wajah Tari, candanya berubah jadi rasa kagum. Kau benar-benar anaknya, lihat mata itu, sama persis. Tari terdiam, menahan emosi yang tiba-tiba menggenang. Aku cuma coba terusin apa yang dia mulai, Pak. Tapi jalan sekarang rasanya lebih ganas dari dulu. Pak Tigor menepuk bahunya pelan. Jalan gak berubah, nak. Cuma manusia di atasnya yang makin serakah. Saat bas diperbaiki, para penumpang menunggu di warung kopi dekat bengkel. Beberapa sudah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan kendaraan lain, tapi sebagian tetap memilih tinggal. Kami percaya sama Mbak Tari, kata si mahasiswa dengan gitar. Bas ini udah kayak kapal, dan Mbak Tari kaptennya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Tari menunduk haru. Dalam dirinya, ada rasa hangat yang perlahan menyingkirkan bayangan ketakutan. Rano, yang duduk tak jauh, hanya menatap diam, tapi dalam tatapannya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat. Siang menjelang sore, bas kembali berdiri tegak. Kaca depan sudah diganti, lampu diperbaiki, dan cat baru menutupi luka di bodi. Tapi bagi Tari, bekas malam itu tak akan pernah hilang dari ingatannya. Ia menyentuh setir yang sudah diganti lapisan kulitnya, lalu menatap Rano yang bersandar di pintu. Kita lanjut, kan? Tanyanya. Rano menatap ke arah jalan raya yang terbentang panjang di depan. Kau yakin? Tari tersenyum samar. Aku lebih takut berhenti daripada terus maju. Dengan satu gerakan, ia memutar kunci kontak, dan raungan mesin diesel kembali mengisi udara. Perjalanan dilanjutkan. Bas melaju keluar kota, menembus deretan pohon karet dan ladang sawit yang berkilau diterpa matahari sore. Penumpang mulai bercanda lagi, anak kecil bernyanyi pelan di kursinya. Suasana yang sempat mencekam kini berubah jadi kehangatan yang sunyi. Namun di tengah kedamaian itu, Tari masih merasa diawasi. Beberapa kali ia melihat bayangan mobil pikap hitam di spion, jaraknya tak pernah terlalu jauh. Rano juga memperhatikan hal yang sama. Mereka nggak bakal berhenti, gumamnya. Tari tidak menjawab, tapi tangannya menekan setir lebih kuat. Ketika malam turun, mereka berhenti di rest area kecil di daerah Ogan Ilir. Penumpang makan malam, sementara Tari dan Rano duduk di pinggir bas, menatap jalan gelap. Dulu aku kira keberanian itu nggak punya rasa takut, kata Tari pelan. Tapi sekarang aku tahu, keberanian justru ada karena kita tetap jalan meski takut. Rano menatapnya lama, lalu berkata dengan suara rendah, ayahmu pasti bangga punya anak yang kayak kau. Tari tersenyum samar, tapi di matanya masih ada bayangan lelah. Mungkin, tapi aku belum selesai. Aku harus nyampe dulu ke Lampung. Saat mereka bersiap berangkat, suara radio CB kembali hidup. Sinar Andalas 07, diterima. Ada laporan, kelompok kilometer 77 udah bubar sebagian. Tapi pimpinan mereka, Bang Kadir, belum tertangkap. Katanya arah selatan. Tari dan Rano saling berpandangan. Suasana hangat itu seketika berubah beku. Rano menegakkan tubuhnya, wajahnya menegang. Kalau benar dia ke arah selatan, berarti dia nyusul kita. Tari tak berkata apa-apa, hanya menyalakan mesin dan menatap lurus ke jalan gelap di depan. Lampu bas kembali menyala, membelah kegelapan malam. Di spion, mobil pikap hitam itu masih mengikuti, tak berjarak jauh. Hujan tipis mulai turun lagi, menimbulkan suara berdesis di atap bas. Rano berdiri di lorong, matanya tak lepas dari kaca belakang. Kau siap? Tanyanya. Tari menarik napas panjang, lalu mengangguk tanpa menoleh. Jalan panjang ini belum selesai, Ran.
Dan aku nggak akan berhenti sampai semuanya beres. Bas melaju semakin cepat, roda berputar menembus malam, membawa dua jiwa yang kini bukan hanya melawan jalan, tapi juga masa lalu yang sedang mengejar mereka dari belakang. Malam itu, jalan lintas menuju selatan berubah jadi medan sunyi penuh ketegangan. Hujan makin deras, menabuh atap bas seperti ribuan peluru air. Wiper bergerak cepat, tapi pandangan ke depan tetap buram. Tari menatap lurus ke jalan, sementara tangan kirinya menggenggam setir erat dan tangan kanannya sesekali menepuk tuas persneling. Di spion, lampu mobil pikap hitam itu masih terlihat, jaraknya tak lebih dari 100 meter. Setiap kali Bas menambah kecepatan, mobil itu ikut mengejar. Dia nggak mau berhenti, gumam Tari pelan. Rano yang berdiri di sampingnya hanya menjawab lirih, "Itu Bang Kadir. Aku kenal cara dia berburu." Tari menelan ludah, mencoba menenangkan napasnya. Penumpang mulai resah, beberapa terbangun karena guncangan Bas yang semakin cepat. "Ada apa, Mbak?" tanya seorang ibu panik. "Nggak apa-apa, Bu. Duduk aja yang tenang, pegang kursinya," jawab Tari, suaranya bergetar tapi tegas. Dalam dirinya, ketakutan bercampur dengan adrenalin, campuran aneh yang membuat setiap detik terasa panjang. Rano membuka tas kecilnya, mengeluarkan sesuatu, sebilah pisau lipat dan senter. "Kalau mereka berani nyerang, kita lawan," katanya. Tari meliriknya sekilas. "Ini Bas, Ran, bukan medan perang." Tapi keduanya tahu, malam ini batas antara keduanya sudah kabur. Kilatan petir sesekali menyambar di kejauhan, menampakkan siluet mobil hitam yang makin mendekat. Ban Bas melindas genangan air, cipratannya membentuk kabut tipis di belakang. Rano menatap spion, lalu wajahnya menegang. "Tari, mereka buka jendela," teriaknya. Sekejap kemudian, suara benda logam menghantam sisi Bas, duk, diikuti suara kaca pecah di bagian belakang. Penumpang menjerit. Tari menginjak gas, mesin meraung keras. "Pegang yang kuat," teriaknya. Bas melaju kencang menembus hujan, mengguncang jalanan berlumpur yang licin. Rano berlari ke belakang, menenangkan penumpang yang ketakutan. Ia menutup jendela yang pecah dengan tas dan jaket seadanya. Di luar, lampu mobil hitam makin dekat, sorotnya menembus kabut seperti mata binatang lapar. Salah satu preman tampak berdiri di bak mobil, memegang besi panjang, berteriak-teriak. Tari menoleh sekilas lewat spion, cukup untuk melihat wajah kasar penuh amarah di balik cahaya petir. Bang Kadir, wajah yang dulu hanya disebut-sebut di radio CB, kini ada tepat di belakangnya, mengejar tanpa henti. Bas berbelok tajam ke kanan, nyaris tergelincir. Hujan membuat jalan seperti kaca. Rano berpegangan ke kursi sambil berteriak, "Kau mau bunuh kita semua?" Tari menggertakkan gigi. "Kalau aku berhenti, dia yang bakal bunuh kita." Mesin meraung, kecepatan meningkat lagi. Di tikungan berikutnya, lampu mobil hitam sempat menghilang dari spion. Tari bernapas cepat, mencoba fokus. Tapi sebelum rasa lega sempat datang, suara benturan keras terdengar dari belakang, "BRAKK." Mobil itu menabrak bagian belakang Bas, membuat semua penumpang terhuyung. Tari hampir kehilangan kendali, tapi dengan refleks, ia memutar setir dan menyeimbangkan laju Bas. Di belakang, Rano berteriak ke arah penumpang, "Turun ke bawah. Lindungi diri." Suara mesin, hujan, dan teriakan bercampur jadi satu. Tari bisa merasakan setiap getaran dari setir, seolah Bas itu bukan lagi kendaraan, tapi makhluk hidup yang sedang berjuang bersamanya. Di kejauhan, papan jalan menampakkan tulisan samar di bawah hujan, KM 103, jembatan tua Sungai Musi Kecil. Jalan sempit di depan hanya cukup untuk satu kendaraan. Tari sadar, di sanalah semuanya akan berakhir. Mobil Bang Kadir terus memburu dari belakang, jaraknya tinggal belasan meter. Rano menatap ke depan, wajahnya tegang. "Kalau kita terus lurus, mereka bakal hantam dari belakang dan kita masuk sungai." Tari menatap jalan yang basah dan licin, lalu tiba-tiba tersenyum getir. "Kalau begitu, kita bikin mereka nabrak duluan." Ia menurunkan gigi, menarik rem tangan sebentar, lalu melepaskannya lagi dengan cepat. Bas bergoyang keras, ban belakang selip, dan tepat di saat itu, mobil hitam mencoba menyalip dari kanan. Dengan refleks dingin, Tari memutar setir sedikit ke kanan, cukup untuk membuat pikap itu kehilangan keseimbangan. Dalam satu detik yang terasa seperti seabad, mobil itu tergelincir, menabrak pagar jembatan, dan terjun ke sungai di bawahnya.
Suara logam beradu keras disusul cipratan air yang menggema di tengah malam. Tari menatap lewat spion, napasnya memburu. Hanya gelap, air, dan percikan api dari reruntuhan yang mulai padam diterpa hujan. Rano terdiam di sampingnya, matanya membulat, antara lega dan tak percaya. Tari akhirnya bersandar di kursinya, menutup mata sesaat sambil berbisik pelan, perjalanan belum selesai, tapi malam ini, setidaknya kita selamat. Bas, sinar Andalas 07, terus melaju perlahan menembus hujan, meninggalkan jembatan tua dan suara sungai yang menelan masa lalu mereka. Di dalam bas, para penumpang terdiam, sebagian menangis pelan. Tak ada yang bicara, tapi semuanya tahu, malam itu mereka baru saja melewati batas antara hidup dan mati. Tari menatap ke depan, wajahnya pucat tapi matanya kembali tenang. Di jalan panjang yang tak pernah ramah itu, ia tahu satu hal pasti, keberanian kadang bukan soal menang, tapi soal bertahan hidup cukup lama untuk terus melangkah. Pagi menjelang dengan langit kelabu dan kabut tebal yang menggantung di atas sungai Musi kecil. Air sungai tampak tenang, tapi di dasar arusnya, bangkai mobil pikap hitam itu perlahan tenggelam bersama kisah kekerasan malam sebelumnya. Bas, sinar Andalas 07, berhenti di tepi jalan tak jauh dari jembatan, mesinnya masih hangat, sementara udara di luar terasa dingin dan lembab. Tari berdiri di pinggir sungai, menatap ke bawah dengan pandangan kosong. "Kau pikir mereka mati?" tanya Rano dengan suara rendah. Tari tak menjawab, ia hanya memandangi pusaran air yang masih beriak samar, seolah menunggu sesuatu muncul dari kedalaman. Rano berdiri di sampingnya, wajahnya keras tapi matanya penuh rasa bersalah. "Aku tahu Bang Kadir," katanya perlahan. "Dia bukan orang yang gampang mati. Kalau dia selamat, dia akan datang lagi." Tari memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih, "Aku nggak tahu siapa yang lebih keras kepala, dia atau aku." Angin bertiup pelan, membawa aroma lumpur dan besi. Dari kejauhan, suara sirine polisi mulai terdengar samar. "Kita lapor," tanya Rano. Tari menatapnya tajam, dan bilang apa, "Kalau kita dijebak, atau kita yang menjebak mereka?" Rano terdiam, ia tahu Tari benar. Jalan lintas ini tak pernah benar-benar mengenal hukum. Di dalam bas, para penumpang duduk diam, masih trauma. Beberapa berdoa dalam hati, yang lain menatap keluar jendela dengan mata kosong. Seorang anak kecil bertanya polos pada ibunya, "Bu, orang jahatnya udah pergi, ya?" Sang ibu memeluknya erat tanpa menjawab. Tari melihat pemandangan itu dari luar, dan hatinya terasa berat. Ia bukan hanya sopir malam ini, ia pelindung, saksi, dan kadang algojo tanpa niat. Di dunia jalanan, benar dan salah seringkali kabur seperti kabut di depan mereka. Ketika polisi tiba, dua mobil patroli berhenti di dekat jembatan. Beberapa petugas turun, menatap ke bawah sungai yang keruh. "Ada laporan warga dengar suara tabrakan," kata seorang polisi. Tari menunduk sopan. "Kami lewat tadi malam, Pak. Cuma dengar suara keras, tapi nggak lihat jelas." Polisi menatap kaca bas yang pecah, tubuh Rano yang masih berbalut perban, dan wajah Tari yang pucat. Ia menatap lama, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan, Mbak. Lintas selatan makin gila belakangan ini." Kata-kata itu terdengar seperti kalimat biasa, tapi bagi Tari, terasa seperti pengakuan diam. Semua orang tahu, tapi tak ada yang berani bicara. Setelah polisi pergi, Tari duduk di tangga bas, mengusap wajahnya yang lelah. Rano datang membawa 2 gelas kopi dari warung kecil tak jauh dari situ. "Kau tahu," katanya pelan, "aku dulu juga pernah buang seseorang ke sungai ini. Waktu masih jadi anak buah Bang Kadir." Tari menatapnya tajam, tapi tidak bicara. "Malam ini, rasanya seperti karma," lanjut Rano. "Aku pikir aku udah bebas dari masa lalu, tapi ternyata sungai ini nggak pernah lupa." Ia menatap air yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. "Mungkin orang yang kutenggelamkan dulu juga pernah menatapku seperti Kadir menatapmu." Hening panjang menyelimuti mereka. Tari menarik napas dalam-dalam. "Aku juga punya dosa, Ran," katanya pelan. "Ayahku meninggal di jalan lintas ini, bukan karena kecelakaan seperti yang semua orang bilang. Dia diserang, karena nggak mau bayar uang jalan ke kelompok Bang Kadir waktu itu. Aku baru tahu setelah dia mati." Rano menatapnya dengan mata lebar. "Jadi semua ini," Tari mengangguk, matanya basah tapi tegas. "Aku nyetir di jalan ini bukan cuma buat kerja. Aku nyetir buat nuntasin yang ayahku mulai. Buat buktiin,
Kalau orang baik pun bisa melawan di jalan yang kotor. Rano terdiam lama, lalu, tanpa kata, ia menyalakan rokok, menghembuskan asap ke arah kabut yang menipis. Berarti sekarang kita berdua punya urusan yang sama, katanya lirih. Tari menatapnya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada jarak di antara mereka. Dua orang yang berbeda jalan hidup, kini disatukan oleh luka dan dendam yang sama. Di belakang mereka, bas Sinar Andalas 07, berdiri diam seperti saksi bisu dari perjalanan yang belum selesai. Ketika matahari mulai naik, Tari berdiri dan berkata pelan, "Kita lanjut, Ran. Lampung masih jauh." Rano mematikan rokoknya, menatap jalan panjang di depan. Dan mungkin, di ujung sana, kita bakal nemu kedamaian. Tari tersenyum samar, menaiki bas, lalu memutar kunci. Mesin diesel kembali hidup, menggetarkan tanah yang masih basah oleh hujan semalam. Bas perlahan meninggalkan jembatan tua itu, sementara di bawah, arus sungai terus bergolak, menyimpan rahasia, dendam, dan masa lalu yang belum benar-benar tenggelam. Langit Lampung berwarna kelabu ketika bas Sinar Andalas 07 akhirnya mendekati terminal Raja Basa. Perjalanan panjang melewati malam, hujan, dan maut telah membawa mereka ke ujung lintasan yang terasa lebih seperti ujian daripada sekadar rute antar provinsi. Tari duduk di kursi sopir, matanya sayu tapi tajam. Di kaca depan, refleksi dirinya terlihat jelas, seorang wanita yang tak lagi sama. Seperti saat pertama kali meninggalkan Jambi. Di sampingnya, Rano diam, menatap jalan yang mulai ramai kendaraan. "Kita sampai juga," katanya lirih. Tari hanya tersenyum samar. "Belum, kita baru nyampe di akhir jalan, tapi belum di akhir cerita." Di terminal, penumpang mulai turun satu persatu. Ada yang menangis lega, ada yang berterima kasih sambil menepuk bahu Tari. Seorang ibu berkata, "Mbak, kalau nggak karena keberanianmu, mungkin kami nggak bakal hidup sampai sini." Tari hanya menunduk dan menjawab pelan, "Saya cuma ngelakuin apa yang harus saya lakuin." Tapi di dalam dadanya, ada kehangatan aneh, bukan karena pujian, melainkan karena kesadaran bahwa ia benar-benar sudah melewati batas dirinya sendiri. Rano berdiri di luar bas, memperhatikan semua itu dengan wajah yang sulit dibaca. Sore menjelang malam, terminal mulai sepi. Tari duduk di bangku besi dekat warung kopi, menikmati udara lembab yang beraroma solar. Rano datang membawa kabar dari kenalannya di radio CB. "Bang Kadir nggak ketemu di sungai," katanya pelan. "Polisi cuma nemuin mobil dan 2 anak buahnya. Tapi dia hilang." Tari menatapnya tajam. "Kau yakin dia masih hidup?" Rano mengangguk pelan. "Orang kayak dia, kalau belum bernapas terakhir, dia pasti balik buat nyelesain urusannya." Kata-kata itu menggantung di udara, membawa dingin yang menembus kulit. Benar saja, malamnya, saat bas sudah diparkir di garasi kecil dekat penginapan sopir, suara motor besar terdengar mendekat. 2 bayangan turun dari kendaraan, salah satunya bertubuh besar dengan jaket kulit hitam basah oleh hujan. Wajahnya penuh bekas luka, tapi matanya menyala seperti bara yang belum padam. "Bang Kadir." Ia berdiri di depan bas, menatap Tari yang baru keluar dari dalam. "Kau perempuan hebat," katanya dengan suara berat. "Tapi malam ini, aku datang buat ngasih pelajaran." Rano maju selangkah, menahan di depan Tari. "Kalau mau balas, balas aku. Semua ini urusanku." Kadir tertawa dingin. "Kau pikir aku nggak tahu siapa dia? Dia anak Darman, sopir yang dulu nolak bayar gue. Jadi dia bukan cuma sopir, dia pewaris dendam. Dan sekarang aku datang buat nutup semua utang lama." Kalimat itu seperti pisau yang membuka luka lama Tari. Ia memejamkan mata sesaat, lalu berkata pelan tapi tajam, "Kalau begitu, malam ini aku juga mau nyelesain utang ayahku." Langit meledak oleh suara guntur. Hujan mulai turun, menabuh tanah dan atap bas. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di bawah deras hujan, Rano dan Kadir berhadapan di antara kilatan petir. Suara pukulan bercampur dengan gemuruh langit. Tari berdiri di belakang, menatap dengan mata membara. Kadir lebih kuat, tapi Rano punya tekad. Mereka saling hantam, jatuh, bangkit, dan kembali menyerang. Di saat Kadir hendak menghantam terakhir, Tari meraih kunci roda di dalam bagasi dan melemparnya tepat ke arah kepala Kadir. Logam itu menghantam keras, Kadir terhuyung, jatuh, dan tak bangun lagi. Rano berdiri terengah, darah bercampur air hujan di wajahnya. Keheningan menelan malam, hanya hujan dan suara mesin bas yang masih berdetak lemah.
Tari menatap tubuh Kadir yang terbaring diam di lumpur, lalu berbisik lirih, "Ayah, akhirnya selesai." Rano menatapnya dengan mata berat. "Kadang, keadilan di jalan gak datang lewat hukum," katanya. "Kadang, cuma lewat keberanian buat ngelawan." Tari menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Mereka berdua sama-sama tahu, kemenangan malam itu bukan tentang siapa yang jatuh, tapi tentang siapa yang memilih untuk berdiri. Pagi menjelang, langit di atas Lampung berubah cerah untuk pertama kalinya setelah berhari-hari kelam. Tari menyalakan bas, kali ini tanpa beban. Rano duduk di kursi penumpang depan, menatap jalan panjang yang membentang ke utara. "Kau mau lanjut kemana?" tanya Tari. Rano tersenyum samar. "Kemanapun Bas, ini pergi." Tari membalas senyum itu, lalu menarik tuas gas. Bas, sinar Andalas 07, bergerak perlahan meninggalkan terminal, membelah cahaya pagi. Di kaca depan, pantulan wajah Tari tampak tenang, bukan lagi wanita yang dikejar ketakutan, melainkan seorang sopir sejati yang akhirnya menemukan arti keberanian. Dan ketika bas itu meluncur menuju horizon, suara radio CB kembali hidup pelan, dengan suara seorang sopir lain yang berkata, "Sinar Andalas 07, perjalanan aman." Tari menjawab dengan nada tenang, "Aman, Bang. Jalan panjang ini akhirnya jinak juga." Di luar sana, jalan lintas Sumatera terbentang seperti urat nadi kehidupan, keras, panjang, tapi tak pernah berhenti berdenyut. Dan di antara raungan mesin dan aroma solar, legenda tentang Tari, sopir bas wanita yang melawan maut di lintas Sumatera, mulai hidup, berpindah dari mulut ke mulut, dari satu rest area ke rest area lain. Sebuah kisah tentang keberanian, luka, dan perjalanan yang tak akan pernah dilupakan.